Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Rizka Winda Oktaviar. Masih semangat hari ini? Pasti masih semangat ya. Oke anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat bagian yang kedua. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ya, supaya Bu Rizka bisa lebih semangat lagi memberikan materi-materi yang selanjutnya. Selamat belajar! Pada video bilangan bulat bagian kedua, kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Apa saja sih operasi pada bilangan bulat itu? Operasi bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan yang terakhir, pembagian. Namun, dalam video kali ini, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan saja. Kalian sudah penasaran kan anak-anak? Kalau gitu, let's go! Langkah yang pertama, kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Yang perlu anak-anak ingat, apabila anak-anak menemukan tanda positif atau tambah, maka arah panah dalam garis bilangan mengarah ke sebelah kanan. Dan sebaliknya, apabila anak-anak menemukan tanda negatif atau kurang dalam garis bilangan, maka arah panah dalam garis bilangan mengarah ke sebelah kiri. Duh, gimana sih langkah-langkahnya? Yuk kita lihat. Bu Rizka telah memiliki beberapa contoh soal yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan garis bilangan. Contoh soal yang pertama, 2 positif 3. Jika dikerjakan menggunakan garis bilangan, gimana ya anak-anak? Kita cari jawabannya yuk menggunakan garis bilangan. Sebelumnya, kalian harus selalu ingat ya, bahwa bilangan positif arah panah menuju ke kanan dan bilangan negatif arah panah menuju ke kiri. Langkah yang pertama, kita tarik garis ke arah kanan dari angka 0 sebanyak 2 loncatan dan berhenti di angka 2. Langkah yang kedua, dari angka 2, kita tarik garis ke kanan sebanyak 3 loncatan dan berakhir di angka 5. Langkah yang ketiga merupakan langkah hasil, yaitu dari titik 0, kita tarik garis hingga titik panah yang paling akhir, yaitu angka 5. Jadi, hasil dari 2 positif 3 adalah 5. Soal selanjutnya adalah 2 negatif 4. Bagaimana ya mengerjakannya?
Langkah mengerjakannya hampir sama dengan langkah pada soal sebelumnya. Langkah yang pertama, kita tarik garis ke arah kanan dari angka 0 sebanyak 2 loncatan dan berhenti di angka 2. Langkah yang kedua, dari angka 2 tadi, kita tarik garis ke kiri sebanyak 4 loncatan dan berakhir di angka negatif 2. Langkah yang terakhir, dari titik 0, kita tarik garis hingga titik panah yang terakhir, yaitu angka negatif 2. Jadi, hasil dari 2 negatif 4 adalah negatif 2 anak-anak. Soal selanjutnya, negatif 4, positif 7. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Langkah yang pertama, kita tarik garis ke arah kiri dari angka 0 sebanyak 4 loncatan dan berhenti di angka negatif 4. Langkah yang kedua, dari angka negatif 4 tadi, kita tarik garis ke kanan sebanyak 7 loncatan dan berakhir di angka 3. Langkah yang terakhir, dari angka 0, kita tarik garis hingga titik panah yang terakhir, yaitu angka 3. Jadi, hasil dari negatif 4, positif 7 adalah 3. Soal selanjutnya, negatif 2, negatif 3. Langkah yang pertama, kita tarik garis ke arah kiri dari angka 0 sebanyak 2 loncatan dan berhenti di angka negatif 2. Langkah yang kedua, dari angka negatif 2 tadi, kita tarik garis ke arah kiri lagi sebanyak 3 loncatan dan berakhir di angka negatif 5. Langkah yang terakhir, dari angka 0, kita tarik garis hingga titik yang terakhir, yaitu angka negatif 5. Jadi, hasil dari negatif 2, negatif 3 adalah negatif 5. Coba kalian perhatikan untuk soal yang ini, yaitu 4, positif, negatif 5. Jika kalian perhatikan, sebenarnya soal ini hampir sama pengerjaannya dengan soal-soal sebelumnya. Tapi, pada soal ini ada 2 tanda yang saling bertemu. Apabila tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka tanda akan melebur menjadi satu tanda, yaitu tanda negatif. Jika kita tuliskan kembali bentuk soalnya menjadi 4, negatif 5. Hayo, siapa yang bisa mengerjakan? Cara mengerjakannya hampir sama dengan soal-soal yang telah kita pelajari sebelumnya. Langkah yang pertama, kita tarik garis ke arah kanan dari angka 0 sebanyak 4 loncatan dan berhenti di angka 4. Langkah yang kedua,
Dari angka 4 tadi, kita tarik garis ke arah kiri sebanyak 5 loncatan dan berakhir di angka negatif 1. Langkah yang terakhir, dari angka 0, kita tarik garis hingga titik panah yang terakhir, yaitu angka negatif 1. Jadi, hasil dari 4 positif negatif 5 adalah negatif 1. Soal selanjutnya yaitu 2 negatif negatif 3. Sama dengan soal-soal sebelumnya, pada soal ini juga ada 2 tanda yang saling bertemu. Tanda negatif bertemu dengan tanda negatif. Kedua tanda negatif tersebut akan melebur menjadi satu tanda, yaitu tanda positif. Jadi, bentuk dari soal tersebut menjadi 2 positif 3. Langkah pertama, kita tarik garis ke arah kanan dari angka 0 sebanyak 2 loncatan dan berhenti di angka 2. Langkah yang kedua, dari angka 2 tadi, kita tarik garis ke kanan sebanyak 3 loncatan dan berakhir di angka 5. Dan langkah yang terakhir, dari titik 0, kita tarik garis hingga titik panah yang terakhir, yaitu angka 5. Jadi, hasil dari 2 negatif negatif 3 adalah 5. Sebelum kita menuju ke beberapa contoh soal, ada yang harus kalian ingat ya. Jika pada soal nanti ada tanda yang saling bertemu, kedua tanda akan berubah menjadi satu tanda. Apa saja itu? Jika tanda positif bertemu dengan tanda negatif, kedua tanda akan berubah menjadi tanda negatif. Jika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, tanda berubah menjadi tanda positif. Peraturan yang kedua, jika pada operasi penjumlahan atau pengurangan nanti, kedua angka memiliki tanda yang berbeda, maka tanda yang digunakan sebagai hasilnya adalah tanda pada angka yang terbesar. Dan kedua angka dikerjakan dengan cara dikurangi. Pada peraturan yang terakhir, jika pada operasi penjumlahan atau pengurangan, kedua angka memiliki tanda yang sama, bisa sama-sama negatif, bisa sama-sama positif. Tanda yang digunakan sebagai hasil adalah tanda dari kedua angka tersebut. Lalu, cara mengerjakannya, kedua angka dikerjakan dengan cara dijumlahkan. Tadi kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Yuk, kita coba belajar mengerjakan contoh soal operasi bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Pada soal yang pertama, 16 negatif
25. Langkah yang pertama, tanpa melihat tanda, kita tentukan angka terbesar terlebih dahulu. Angka yang terbesar sudah Bu Rizka beri warna yang berbeda ya anak-anak. Dan kita dapatkan angka yang terbesar yaitu angka 25. Dari angka yang terbesar itu, kita ambil tanda sebagai jawaban, yaitu tanda negatif. Langkah yang kedua, angka 16 dan 25 memiliki tanda yang berbeda. Sehingga kedua angka itu dikurangi seperti biasa. 25 dikurangi 16 dan diperoleh hasil angka 9. Soal yang kedua, negatif 20, positif 45. Cara mengerjakannya hampir sama dengan soal yang pertama. Tentukan angka terbesar dari soal tersebut. Angka terbesar dari soal tersebut yaitu angka 45. Di depan angka 45 terdapat tanda positif, sehingga jawaban nanti juga positif. Ingat ya, jika tanda positif, di depan angka tidak perlu diberi tanda. Karena kedua angka memiliki tanda berbeda, sehingga kedua angka harus dikurangi. 45 dikurangi 20, yaitu 25. Jadi, hasil dari negatif 20 positif 45 adalah 25. Soal yang ketiga, negatif 40 positif 18. Angka yang terbesar yaitu angka 40. Di depan angka 40 terdapat tanda negatif, sehingga hasilnya nanti juga terdapat tanda negatif. Karena kedua angka memiliki tanda yang berbeda, sehingga 40 dikurangi 18, yaitu 22. Jadi, hasil dari negatif 40 positif 18 adalah negatif 22. Untuk soal yang keempat adalah negatif 21, negatif 18. Pada soal ini, terdapat perbedaan pada tanda dengan soal-soal yang sebelumnya. Jika soal-soal yang sebelumnya kedua tanda berbeda, pada soal ini kedua tanda sama-sama memiliki tanda negatif. Karena kedua angka memiliki tanda negatif, sehingga kita tidak perlu mencari angka yang terbesar. Nah, karena sama-sama memiliki tanda negatif, maka hasil dari soal ini juga terdapat tanda negatif. Kemudian, karena kedua angka memiliki tanda yang sama, maka kedua angka harus dijumlah. 21 ditambah 18, yaitu 39. Jadi, hasil dari negatif 21, negatif 18, yaitu negatif 39. Soal yang kelima, negatif 21, negatif 18. Jika kalian memperhatikan soal tersebut, terdapat dua tanda yang saling bertemu.
yaitu tanda negatif bertemu dengan tanda negatif. Apabila tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka akan melebur menjadi satu tanda, yaitu tanda positif. Sehingga bentuk soalnya menjadi negatif 21, positif 18. Cara mengerjakannya hampir sama dengan soal-soal sebelumnya. Kita temukan terlebih dahulu angka yang terbesar. Dari situ kita peroleh angka yang terbesar, yakni angka 21. Karena di depan angka 21 terdapat tanda negatif, sehingga jawaban dari soal ini juga terdapat tanda negatif. Nah, karena kedua angka tadi memiliki tanda yang berbeda, sehingga kedua angka harus dikurangi. 21 dikurangi 18 yaitu 3. Jadi, hasil dari negatif 21, negatif 18 adalah negatif 3. Untuk soal yang terakhir, negatif 54, positif negatif 20. Pada soal ini terdapat dua tanda yang saling bertemu, yaitu tanda positif bertemu dengan tanda negatif. Kedua tanda melebur menjadi satu tanda, yaitu tanda negatif. Sehingga bentuk soalnya menjadi negatif 54, negatif 20. Karena kedua tanda sama-sama negatif, sehingga jawaban pada soal ini juga terdapat tanda negatif. Karena kedua angka memiliki tanda yang sama, maka kedua angka harus dijumlahkan. 54 ditambah 20, yaitu 74. Jadi, hasil dari negatif 54, positif negatif 20 adalah negatif 74. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lelah untuk belajar dan berbuat kebaikan ya. Selalu semangat, optimis, dan saling menyayangi. Sampai jumpa di materi Bu Rizka selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.